Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peternak kreatif sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai penyebab-penyebab kegagalan dalam usaha pembesaran DOC dan juga cara mengatasinya. Masa paling rawan dalam pemeliharaan ayam kampung adalah masa dari DOC, yaitu umur 1 hari sampai dengan umur 1 bulan. Ini adalah waktu di mana seringkali terjadi banyak kematian. Maka di dalam masa ini kita harus tahu trik atau cara agar supaya DOC kita ini bisa selamat, sehat, aman, sejahtera sampai dengan dewasa. Nah, tapi kalau dalam usia 1 hari sampai dengan 1 bulan ini kita gagal dalam usaha pembesarannya, maka ini akan berakibat fatal, yakni diantaranya terjadinya banyak kematian, atau walaupun tidak mati semua tapi keadaannya tidak memuaskan, mungkin kuntet ya, tidak bisa besar maksudnya, atau juga mungkin kurus-kurus, atau yang besar cuman bulunya aja sama tulangnya saja. Nah ini kan akhirnya menimbulkan kekecewaan, atau bahasa Inggrisnya nggak marem lah gitu ya, tidak puas dengan hasil pembesaran kita. Maka untuk itu kita harus tahu apa penyebab-penyebab kegagalan dalam usaha pembesaran DOC kita itu. Nah, diharapkan apabila kita sudah mengetahui penyebab-penyebab dari kegagalan di dalam pemeliharaan DOC, maka kita nanti akan tahu bagaimana cara menghindari kegagalan tersebut atau cara mengatasinya. Nah, maka di dalam video ini saya akan sampaikan berbagi cerita mengenai penyebab-penyebab kegagalan di dalam pemeliharaan DOC dan juga sekaligus cara mengatasinya atau cara mengusahakan agar kegagalan itu tidak terjadi. Penyebab kegagalan pemeliharaan DOC yang pertama yakni dari faktor indukan. Maksudnya ini ada 2 nih faktor indukan ini. Yang pertama, indukannya terlalu muda, yakni baru mulai belajar bertelur. Yang kedua, karena pakan indukan yang kurang komplit atau kurang sempurna. Nah, maka kita bahas satu persatu. Apabila indukan baru mulai bertelur, ya ini mulai belajar bertelur, maka ini apabila dia ada pejantannya, ini juga apabila dieramkan kemungkinan akan menetas. Akan tetapi menetasnya ini tidak sempurna biasanya, atau ketika dia menetas sempurna, daya tahan tubuh si DOC ini juga tidak sempurna, tidak baik. Maka sebaiknya indukan yang baru mulai belajar bertelur, ini telurnya tidak usah dieramkan dahulu. Mungkin 1 periode lah, 1 periode bertelur, atau kalau kita ambil waktunya ya 1 bulan bertelur, baru kemudian setelah itu bisa ditetaskan. Ini akan menjamin lebih baik hasil-hasil DOC-nya. Tapi apabila kita baru mulai bertelur sudah langsung kita tetaskan, maka ini hasil-hasil DOC-nya apabila dia menetas ini juga kurang baik. Lalu faktor yang kedua dari indukan yakni kurang komplitnya atau kurang baiknya pakan yang dia dapati. Maka untuk hal ini kita harus menjaga pakan dari indukan tersebut agar supaya nanti hasil-hasil DOC-nya ini menjadi baik atau mempunyai daya tahan yang baik. Nah, pakan daripada indukan ini bisa kita cari referensinya agar supaya mendapatkan referensi pakan yang baik untuk indukan yang telurnya ini akan kita tetaskan. Yang jelas dia harus memiliki kandungan-kandungan nutrisi yang lengkap untuk ayam-ayam indukan. Jadi selain daripada jenis ayamnya, lalu juga ada pejantannya, indukan-indukan yang telurnya nanti kita jadikan DOC atau kita tetaskan juga mempunyai 2 syarat yang di atas tadi, yakni dia harus sudah bertelur minimal 1 periode atau 1 bulan, baru kemudian bisa ditetaskan telurnya. Dan juga selain itu dia juga harus mendapatkan nutrisi yang baik. Jadi indukan-indukan itu
harus mendapatkan pakan yang baik agar supaya nanti DOC-nya akan tumbuh kuat. Faktor kegagalan yang kedua dari pembesaran indukan itu adalah kandang brooding. Kandang di mana DOC ini pertama kali dipindahkan dari mesin tetas, yakni dari mesin tetas menuju kepada kandang brooding. Nah, dalam kandang brooding ini biasanya letak kelemahannya atau penyebab kegagalannya adalah ketika kandang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk kandang brooding ini? Syaratnya harus terpenuhi maksudnya dalam kandang brooding ini. Yang pertama, suhunya. Suhu dalam kandang brooding ini harus pas, memenuhi persyaratan atau nyaman dirasakan oleh DOC kita. Nah, dari suhu ini kita bisa lihat apabila ayam-ayam kita di waktu malam ini berkumpul di dekat penghangatnya, nah, maka ini berarti suhunya terlalu dingin atau lampu harus dibesarkan wattnya, diganti dengan lampu yang wattnya lebih besar maksud saya. Nah, apabila ayam-ayam ini di waktu malam hari ini dia berpencar normal, ya menyebar dengan normal, maka berarti kehangatannya pas. Dan apabila DOC ini pada waktu malam hari dia terlalu menjauh semua dari lampu, maka berarti terlalu panas, maka harus diganti dengan lampu yang wattnya lebih kecil. Ini diantaranya. Jadi yang pertama, kehangatannya harus tepat. Lalu yang kedua, ventilasinya. Ventilasi di dalam kandang brooding ini tidak usah terlalu banyak, tapi juga jangan sampai kurang. Yang penting kira-kira udara bisa masuk, cukup untuk bernafas, dan tidak terlalu berpengaruh di dalam untuk suhu di dalam kandang tersebut. Ini bisa relatif pembuatannya, tidak harus dengan ukuran-ukuran tertentu, tapi yang jelas dia memenuhi kedua syarat tersebut, yakni kehangatannya tercukupi dan udara tidak terlalu bisa keluar masuk di dalam kandang tersebut, sehingga bisa menjaga suhu di dalam kandang ini supaya tetap stabil. DOC kita ini di dalam kandang brooding itu biasanya sampai umur 20 hari sudah bisa dipindahkan ke kandang yang lebih besar atau kandang yang lebih agak terbuka, mempunyai ventilasi yang agak lebar. Lalu faktor yang ketiga, yakni pakan. Pakan di dalam pembesaran DOC dari mulai 1 hari sampai dengan 1 bulan ini memegang peranan yang sangat-sangat penting. Sebagaimana tadi faktor indukan, faktor kandang brooding, dan yang ketiga pakan, ini sama-sama penting. Pakan untuk permulaan atau starter ini kita harus pilih jenis pakan yang baik. Kalau saya menggunakan konsentrat atau pur 611, boleh juga pakai 511, apa sajalah mereknya ya. Yang jelas dia harus berkualitas baik untuk pakan pembesaran atau untuk starter. Dan tips dari saya, pemberian pakan pertama, yakni mulai hari pertama kita memberikan makan, hari pertama atau sampai dengan 1 minggu, ini sebaiknya pakan kita basahi sedikit dengan air yang dicampur dengan air alkali. Saya tidak merekomendasikan vitamin karena saya sendiri tidak memakai vitamin apapun di dalam pembesaran ini. Saya menggunakan air dan air alkali saja yang saya buat sendiri. Mengenai air alkali ini, dulur-dulur bisa cek di video saya yang lain cara pembuatan air alkalinya. Bisa dibuat sendiri dengan biaya yang murah dan bisa digunakan dalam waktu yang sangat panjang atau awet. Nah, jadi pakan dibasahi terlebih dahulu sedikit. Nah, kemudian setelah air meresap ke dalam konsentrat atau ke dalam pur, baru kita berikan. Jadi jangan terlalu becek, jangan sampai kelihatan becek, tapi hanya untuk melembutkan pakan supaya tidak keras. Nah, tapi tetap bentuknya tetap seperti semula, jadi tidak usah dihancurkan, hanya diberikan sedikit air tambah air alkali tadi, yang ukurannya ya sekitar 2% lah, 2% air alkalinya. Jadi kalau air 1 liter berarti air alkalinya sekitar 20 ml. Seperti itu kira-kira. Nah, baru diberikan kepada ayam-ayam DOC kita yang baru mulai belajar makan tadi, sampai dengan
paling tidak umur 1 minggu. Nah, diberikan pakan yang sedikit dibasahi. Saya katakan sedikit, jangan dibikin becek ya, hanya biar empuk saja. Pakan yang empuk tadi yang sudah diberikan sedikit air ditambah air alkali tadi akan mudah dimakan dan juga mudah dicerna, karena pencernakan ayam yang baru lahir ini, baru menetas ini tidak begitu kuat, sehingga dia tidak mampu mencerna konsentrat atau pur yang masih keras. Nah, untuk membantu itu maka kita buat campuran seperti tadi itu untuk membantu agar supaya pencernaannya tidak bekerja keras untuk mencerna makanan yang kita berikan. Lalu faktor yang keempat yakni minuman. Nah, minuman ini sebagaimana pakan, ini harus juga tetap tersedia, selalu tersedia maksudnya. Jadi pakan tadi harus selalu tersedia di dalam kandang brooding tadi, juga demikian dengan minuman. Minuman ini juga harus selalu tersedia dan diusahakan selalu bersih. Jadi selalu dicek pagi dan sore apakah minuman ini kotor atau tidak. Apabila kotor maka dibersihkan. Nah, minuman ini juga saya tidak merekomendasikan memberikan vitamin karena saya tidak menggunakan itu. Jadi silahkan saja kalau mau pakai ya. Tetapi di peternakan kami tidak menggunakan vitamin apapun. Kami hanya menggunakan campuran air alkali seperti yang sering saya sampaikan. Ini pengaruhnya sangat luar biasa untuk DOC kami, sehingga mereka sehat-sehat dan alhamdulillah. Jadi campurannya, caranya yakni dengan mencampurkan 1 atau 2% air alkali ke dalam air putih biasa atau air minum ayam ini ya, bisa air sumur atau air-air yang lain ya, pokoknya airnya bersih itu saja, tidak harus air steril. Air minum biasa, air dari sumur atau air dari mana, yang penting bersih. Nanti kita campurkan 2% dari air tersebut dikasih air alkali. Kalau 1 liter berarti 1000 ml, kita kasih air alkalinya 10 atau maksimal 20 ml. Nah, kita berikan untuk minum DOC kita itu. Insya Allah dengan trik-trik itu, insya Allah DOC kita akan tumbuh besar dengan sehat, dengan izin Allah tentunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.